Assalamualaikum guys, berikut tips backpacking berdasarkan perjalanan backpacking 3 negara kita kemarin loh. Di akhir video ada rincian biaya yang kita keluarin selama backpacking. Tonton sampai habis ya, subscribe. Ketiga negara cuma 7 juta, nih. Halo. Ketiga negara cuma 7 juta. Bohong nih, hoax nih, benar nih. Gak ada hoax. Itu kalau bagi Miss Ragel adalah kenyataan. It's true, it's true. Oke, dari sini kita mau buktikan siapa apa aja. Sebenarnya lebih bukan kebuktikan sih. Ya. Kita mau nunjukin kalau kita benar-benar biaya hemat. Bayangkan, kita pergi ke Tiga negara. Kuala Lumpur, Korea Selatan, ke Bangkok itu hanya 7 juta. Sudah masuk apa? Sudah masuk. Dan juga makan kita di sana. Yang pastinya tiket pesawat Iya. dan hotel juga. Gak ada hoaxnya. Ini nih Miss Ragel yang udah pulang dari sana. Mau tahu tips hematnya apa? Nih, Cikidao. Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi dengan kita Miss Ragel. Ciao cuy. Jadi sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman dan para subscribers yang udah nontonin vlog kita di Miss Ragel. Udah hampir setengah tahun yang lalu dan kita mau mereview tentang perjalanan kita dan kita mau jelasin tips hemat tentang perjalanan kita selama di Kuala Lumpur, Korea Selatan dan Bangkok. Oh ya, sebelumnya kita mau kenalin diri dulu nih. Siapa sih yang Miss Ragel itu, Miss Ragel Jelita itu? Ya, perkenalkan nama saya Widya. Dan saya Fenty. Oke, lanjut tanpa langsung basa-basi, kita langsung mau kasih tips hemat buat perjalanan teman-teman yang ingin mau backpacking ke luar negeri, apalagi sampai ke 3 negara. Apa aja sih tips hematnya? Yang pertama itu tiket pesawat, ya tiket pesawat. Nah, untuk tiket pesawat ini kita pesannya itu harus 6 bulan sampai 1 tahun sebelum Keberangkatan. ya sebelum keberangkatan. Kok lama? Ya memang harus lama. Kalau nggak lama ya nggak murah. Sekali. Kita mencari tiket pesawat. Kebetulan kita lihat di beberapa situs. Yang pertama itu AirAsia, yang kedua Airi, yang ketiga Traveloka. Jadi kita bandingin harga mana yang paling murah dan akhirnya kita terjun ke AirAsia. Jadi di AirAsia ini kita tunggu promonya dulu ya, tunggu promo Pixel dulu nih. Jadi kalau kita kasih tahu teman-teman, ntar kita rebutan lagi tiket Pixel ya. Enggak lah ya, enggak. Kita sama-sama Pixel banyak kok kursi gratisnya. Bukan berarti kursi gratis itu beneran gratis, enggak. Itu buat teman-teman yang punya poin atau bisa di-redeem. ke Korea. Kita nggak langsung booking semuanya, berangsur-angsur. Awalnya ambil dulu Malaysia, terus kemudian Korea, dan kemudian Bangkok. Ya. Jadi pertamanya kita berangkat itu di tanggal 20 Agustus. Kita pesan tiketnya itu di bulan November awalnya. Jadi di bulan November kita ambil tiket dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur itu PP dengan jarak 7 hari nih. Jadi pokoknya kita tentuin dulu nih. Yang penting kita pesan tiket dulu lah ke Kuala Lumpur PP dengan harga 380.000. Lalu nanti udah kita pesan. Jadi dia rentan 8 hari itu kita baru mikir nih kemana aja kita nih. Apakah kita mau ngabisin hari di Kuala Lumpur atau kita mau explore lagi gitu. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke Bangkok awalnya, Thailand aja. Cuman karena lagi mandang K-pop, akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Korea. Kami ngambil ke Korea itu Dari summer pelatihan ke ibu. Jadi di situ nggak panas sekali dan nggak dingin kali. Pokoknya mantep lah. Bulan-bulan Agustus, September itu bulan-bulan recommended untuk berjalan-jalan. low season di mana harganya nggak begitu naik dan cuacanya cukup bagus. Sebenarnya sih kita mau ceritain kita nggak ada beli bagasi selama Korea, Bangkok nggak ada. Lalu gimana cara kita bisa lolos itu kalian pandai-pandai aja. Nah, takutnya nanti kontroversi kalau kami ceritain. Itu rahasia jalan pokoknya. Pandai-pandai sih intinya ya. Pandai-pandai. Pokoknya kalian kan kalau kita beli tiket AirAsia itu kan nggak plus bagasi. Kalau bagasi kalian beli lagi. Jadi kan kita nggak mungkin lah tiap pergi beli bagasi sementara kita 5 kali naik pesawat. Dan kita pandai-pandai dan alhamdulillah kita masih sampai di negara asal kita. Jadi itu tips hemat yang pertama adalah kita pesan tiket pesawat jauh-jauh hari. Yang kedua, tips biar hematnya yaitu apa? Susun Itinerary. ya, susun itinerary. Jadi teman-teman semua ini kalau mau memang berjalan backpacking, mungkin ada beberapa dari
vlog-vlog lain bilang itinerary nggak penting. Kalau bagi Rakjel itu sangatlah penting. Kita nggak penting banget. Sedangkan kita punya itinerary aja kita masih bisa terus sesat ke sana ke sini. Apalagi kalau sempat kita tidak ada pegangan gitu. Minimal kita harus punya buku, map yang di-download dari internet, lalu cara-cara transportasi segala macamnya itu memang harus dirinci. Kita sejak dari pengambilan tiket pesawat itu kita udah mulai susun itinerary-nya dari sini mau ke sini. Mulai dari bandara mau ke sini kita susun lagi transportasi apa. Jadi kita di situ bisa nyusun hemat duitnya kita. Alhamdulillahnya khususnya di tempat-tempat yang benar-benar wow, fantastis. Ya, kita memang sih kadang ada beberapa, kadang kita harus mau contoh kayak kalau ke Malaysia sih sebelumnya kita udah pernah nih ke Malaysia. Dan itu masih sempat tersesat waktu di Batu Cave yang 41 yang nonton pasti tahu. Halo guys, selamat guys, kita salah. Jadi harusnya kita tuh nunggu di sini. Karena itu ada pemindahan stasiun ya, waktu itu kalau naik Batu Cave harus ke KTM dulu. Kalau dulu kita masuk Lekil Sentral, entah kita yang kurang update, entah kita yang memang itu harusnya yang nggak maaf aja gitu ya. Nah itu dia. Apalagi waktu di Korea kita benar-benar tidak tahu perihal tentang Korea karena kita belum pernah ke sana. Kita cuma modal nonton drama. Ini apa lagi hantunya ya, nonton drama, terus abis itu ngelihat tempat-tempatnya gimana yang benar-benar rasanya nyaman untuk slogan, bukan yang tempat yang terlalu ramai. Kita nggak suka sebenarnya. Kita lebih sukanya yang ke alam, explore memang untuk keluarga. Itulah Miss Rakjel. Ya. Sukses seperti itu. Jadi 22 Agustus sore kita sampai di Malaysia, kita keliling tuh sampai tengah malam, sampai kita hampir ketinggalan MRT, Rapid KL. Lalu soalnya kita keliling naik Batu Cave dan bersiap untuk malamnya itu kita berangkat ke Korea. Oke, selanjutnya perjalanan kita dari Korea ke Bangkok nih kita mau ceritain. Dari Korea itu kita dari tanggal 22 sampai tanggal 25 ya. 25 Korea ya? Ya, Korea. 25 pokoknya kami pergi itu subuh untuk menuju ke Bangkok. Jadi kita malamnya itu udah sampai di Korea. Kita tidur di bandara Incheon. Lalu kita langsung pergi ke Bangkok esok harinya pagi subuh. Jadi waktu udah sampai di Bangkok, kita keliling lah ya. Pokoknya sampai di tanggal 27 itu kita langsung pergi ke 3 negara sekaligus naik pesawat. Loh, kenapa nggak langsung ke Pekanbaru aja? Mahal tiketnya, mahal. Banyak-banyak transit tapi murah. Itu yang kita cari. Jadi rute pulangnya itu kemarin itu kalau kalian nonton itu di part 5 ya, part terakhir itu part baper sih ya sebenarnya. Yang udah terakhir banget itulah akhir dari setiap perjalanan. Karena greget ya, kita harus pergi. Kita dari Bangkok, lalu siangnya kita sampai di Kuala Lumpur, lalu sorenya kita udah menuju ke Indonesia atau ke Pekanbaru. Oke, itu dia untuk pembahasan itinerary. Kita harus bahas mulai dari transportasi, uang, segala macamnya itu kita harus bahas. Selanjutnya yang ketiga, ketika kita mau berangkat, kita kan nukarin duit tuh, nukarin uang kita. Jadi kita mau nukarin uang itu kita juga harus lihat kalau asli itu gimana, naik apa turun. Jadi sebagusnya sih kalau yang sering dia lakukan itu penukaran uang itu sekitar seminggu sebelum keberangkatan itu udah mulai dicek-cek. Ya benar. Jadi waktu kita mau tukar uang itu kita seminggu sebelum itu kita tukar uang. Kita lihat kurs di Google. Umpamanya kita mau tukar won nih dari rupiah ke won. Belum tentu sesuai dengan di Google. Memang di Google bilang waktu itu 1 won sama dengan 11 rupiah. Lah kemarin waktu kita tukar di kontasing di dekat tempat kita itu 13 rupiah. Ya udah gimana lagi kan kalau kita nggak beli ya nanti kita pakai apa nanti udah sampai di bandara gimana. Kalau kita tukar di bandara itu kemungkinan kita bakalan terima kecil atau lebih mahal harganya. Jadi sebenarnya pandai-pandai sih. Kadang kemarin ada juga waktu tukar di Malaysia malahan bagusan di Malaysia harganya. Itu tergantung lah ya gitu, tergantung teman-teman juga. Tapi kalau Tergantung ini gimana sih teman-teman bisa cari yang lebih bagus. Soalnya kalau di kami di Pekanbaru cuma beberapa valuta asing yang ada, nggak begitu banyak. Nggak tahu kalau teman-teman nanti di kotanya masing-masing gitu ada yang lebih banyak lagi, dicek satu-satu. Itu yang dilakukan oleh Miss Rakjel. ya kenapa kita membahas kurs? Karena itu berpengaruh dengan pengeluaran Miss Rakjel kita. Beda 1 rupiah aja tuh berpengaruh dengan terhadap budget kita. Keempat Ya. Ini nyusun apa aja sih yang mau dibawa itu juga penting menurut kami karena selama ini dalam perjalanan kami yang pertama karena kami udah mencoba perjalanan sebelum ke Korea ini kami membawa itu selalu berlebih dari bagasi yang ditentukan. Jadi kami menyusunnya itu
hijaber. Ini agak benar-benar sulit. Satu hari aja kita menghabiskan pakaian tiga pasang pakaian satu hari. Jadi gimana sih tipsnya kalau teman-teman mau berangkat terus membawa pakaian berapa aja gitu, makanya sampai 30 kilo. Nah jadi kami itu juga agak susah sekali nyusunnya gimana, bagusnya gimana. Harapan juga teman-teman bisa lah ambil mana sih cara mereka tuh untuk membackpackkan pakaian masing-masing gitu. Lihat trik cara backpack lah, di Komfort Jasa itu banyak di YouTube caranya. Nanti kita, salah satunya nanti kita bakalan ngasih tahu lah cara-cara susun-susun baju yang bisa muat banyak dan nggak ribet. Lalu juga nanti waktu diusahakan kita nanti cari booking hostelnya tuh yang ada mesin cucinya. Jadi kita bisa nyuci, jemur, dan ada setrikanya juga. Oke, kita nanti akan lanjut dibahas di bagian hostel. Oke, lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu booking hostel atau hotel. Kita Rakjel itu nggak main yang namanya hotel. Kita nggak main yang namanya resort. Kita mainnya hostel. Ya, kalau kita lagi beruntung namanya hotel gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin kita mengambil hotel budget yang murah tapi dengan kualitas yang oke. Ngaruh sih emang ya, cuman itu kalau teman-teman nggak percaya itu ada harga yang murah dan fasilitasnya itu sempurna. Nah, dan untuk Miss Rakjel yang paling utama itu adalah kebersihan. Benar. Kebersihan, keramahan pemilik, dan yang ketiga itu dekat dengan yang tempat-tempat wisata. Itu paling penting. Dekat dengan transportasi lah. Kita ada kena prank kemarin waktu di Bangkok. Aduh. Jadi gini, loh Kak, jadi kita belinya sama dong kayak tiket. Ya sama kurang lebih. Tapi spesialnya kalau di hostel ini kita bisa pesannya by online dan itu tidak bayar dulu, bayarnya belakangan. Kasih tipsnya buat teman-teman ya, kita bisa masukin pakai kartu debit. Kalau ketika kita lagi membooking hostel secara online. Dan situsnya itu contoh seperti booking.com dan Agoda. Nanti kita waktu di hostel tuh on the spot disuruh dimintain bayaran. Kadang ada beberapa yang minta deposit, nggak masalah kita kasihin aja. Soalnya kalau waktu kita udah pulang kita dibalikin lagi depositnya. Jadi sering-sering lihat review di booking.com. Contohnya nih, kalian nih lagi di Malaysia nih, kita mau nginap di Kuala Lumpur. Kalian harus cari dulu tempat mana saja sih yang dekat dengan Kuala Lumpur, jadi nggak jauh kali gitu. Kalian harus jalan, harus ke MRT-nya, harus itu diperhitungkan karena percuma aja kalian nanti cari hostel yang murah tapi malahan pergi ke stasiunnya jauh. Itu sama aja, ujung-ujungnya nanti kalian naik Grab, naik taksi, dan itu malah tambah mahal. Jadi cerdaslah dalam memilih hotel atau hostel. Next, Yang keenam itu tipsnya adalah buat kartu klub ya kalau di Korea. Ya, kalau kita sih ya biasanya membooking kartu SIM. Kalau kita beli on the spot itu mahal. Pokoknya kartu SIM card Kuala Lumpur, kartu SIM card Bangkok, sama kartu SIM card Korea. SIM card Korea. Oke. Bukan SIM card Korea. Ya pokoknya WiFi portable tuh. Itu disarankan jangan beli on the spot di bandara dan itu harganya pasti akan mahal. Sangat mahal. Mahal sekali. Kita sarankan apa? Kita tunjukin yang namanya situs Klok. Situs Klok ini dia menyediakan beberapa fasilitas seperti kayak kartu SIM card, tiket transportasi, atau tiket BTS one day. Pokoknya kalian bisa pelajari lah di Klok ini. Banyak harga-harga yang miring dan terpercaya. Kalian bisa ambil itu nanti di standnya Klok di bandara. Biasanya ketika sebelum beli ya aku menjelaskan nanti di mana nanti harus ngambilnya waktu di bandara. Top lah, makasih Klok. Klok itu benar-benar menyelamatkan selama di Korea. Dan juga klok itu bisa diisi ulang. Jadi diisi ulangnya itu di dekat stasiun MRT atau minimarket yang ada di Korea. Oh ya, Timani maksudnya. Timani, Timani yang kita pesan di Klok. Itu bisa kita isi ulang. Pokoknya rincian kartu MRT atau segala macamnya kalian bisa pesan di Klok dengan harga yang jauh lebih murah. Next yaitu paspor. Uruslah paspor kamu sebelum jauh keberangkatan kamu. Kenapa? Karena sebenarnya buat paspor itu mudah. Kita buat tinggal tunggu seminggu langsung jadi gitu kan. Buatnya mudah tapi biar plong nggak ada beban lagi. Kamu mending sediakan paspor. Kalau paspor itu untuk kamu yang udah paspornya udah lama di jalan-jalan jangan lupa cek
karena batas expired kamu bisa masuk ke bandara di paspor itu adalah 6 bulan. Kalau udah kurang dari 6 bulan, contohnya nih expired kamu bulan September, berarti bulan Maret, 6 bulan sebelumnya bulan Maret itulah terakhir kamu bisa pergi ke luar negeri pakai paspor itu. Kalau umpamanya udah di bulan Agustus atau bulan Juli kamu pergi itu nggak diterima. Soalnya paspor berlaku 6 bulan sebelum expired. Jadi uruslah paspor kalau udah mendekati 6 bulan sebelum expired. Oh ya, buat teman-teman yang pengen tahu tips visa, itu kita akan jelaskan di special vlog yang kedua. Sabar ya. Nah, jadi kali ini kita cerita tentang tips hemat dan behind the scan tentang perjalanan kita kemarin. Next! Tips selanjutnya itu adalah harus kita makan. Di sana itu harus, mungkin kita jalan-jalan nggak makan kan cuy? Potong dong. Ya. Jadi di setiap negara tuh beda-beda tuh. Coba cari makan untuk muslim terutama. Kayak kita nih di Malaysia, alhamdulillah gampang carinya di Malaysia. Tapi kalau udah keberangkatan ke Korea itu bisa dibilang itu sulit carinya. Untuk muslim yang notabene kita makannya memang harus yang halal, terus habis itu tempat juga harus yang benar-benar full halal. Selama di Korea, usahakan teman-teman membawa makanan yang halal dari Indonesia. Contohnya? Iya. Apa Bu? Di Tips 1, rendang. Kami membawa kandang. Juga dia tahan lama, jadi kita sering aja panasin atau enggak ya udah disimpan di tempat yang benar-benar kedap kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke Korea, sarannya yang paling utama itu bawalah dari Indonesia. Itu khusus untuk muslim ya. Muslim kecil. Ya kalau bisa aja sih ya, kalau kita muslim tapi banyak duitnya pergi aja. Ada kok logo hal kayak restoran Turki, restoran Arab, tapi itu harganya pasti rata-rata di atas 100 semua. Kita rejel itu, aduh. Sedangkan kita beli mie aja itu pertama kita lihat ada udah kayaknya nggak ada minyak babinya lah ya, gitu kan. Agak Kalau mie, itu harganya pun udah lumayan untuk mie aja gitu kan. Jadi kita untuk mengantisipasi kita bawa mie dari Indonesia. Nah, terus habis itu Bangkok, alhamdulillah di Bangkok itu makanannya seafood ya banyak. Makannya juga gampang, muslim di sana juga banyak. Pada intinya sih kita kalau makannya pilih-pilih yang halal. Cuman kalau untuk rajal bawalah seperti perlengkapan makanan. Bukan perlengkapan sih, lebih tepatnya makanan safety kita. Contoh rendang. Itu kalau ada apa ebi gitu ya. Tapi kita nggak bawa itu kemarin. Lalu kalau nasi di supermarket mana aja kebanyakan ada nasi. Jadi biasanya kita kalau udah nggak ada nih yang mau dibeli yang halal, kita beli nasi. Nanti pas pulang kita masak mie, masak rendang. Kita nggak tahu nih dia itu halal apa haram gitu. Selama di Korea yang kita pikirin ya udah ya kita baca bismillah aja gitu di jalan Allah. Kita jalannya kan benar-benar tujuannya memang untuk menghilangkan stres yang selama ini kita hadapi gitu kan. Jadi saat ini kita makan siang itu kita nggak bawa rendang. Jadi kita coba cari makannya yang benar-benar yang menurut kita itu halal. Wallahu alam, benar-benar Allah tahu niat dari kita memang benar-benar cari makanan yang halal. Intinya sih waktu kalian lihat di bungkusan tuh cari aja pork atau yang berhubungan dengan babi gitu kan, yang haram-haram That's gitu. true. Kayak gitu sih. Oke, itulah mungkin keterangan kita seputar makanan. Kita teman-teman kalau sebagai muslim kita mencari yang halal dan aman, tentunya sehat. Next tips selanjutnya, pelajarilah bahasa negara yang ingin kamu pergi, minimal bahasa salamnya aja. Mungkin kebetulan nih bukan pandai ya. Ada nih aplikasi Hangul. Itu kamu bisa belajar cara baca tulisan Hangul itu cuma 1 jam bisa langsung belajar Hangul. Jadi kemarin agak terbantu juga kalau kamu bisa baca, walaupun nggak tahu artinya minimal baca, jadi kita tahu jalannya. Paling itu aja tipsnya kalau ingin mempermudah cari jalan gitu kan. Tapi kalau nggak bisa pakai bahasa isyarat, karena kebanyakan dari mereka itu ada yang nggak pakai bahasa Inggris, jadi kebanyakan pakai isyarat. Kalau bikin angka kayak kalkulator. Kita kalau kalian ke tulis information itu bisa bahasa Inggris, kalau ke agak umum lah gitu kan. Tapi kalau untuk yang kita di jalan kadang mereka nolak malah gitu kan. Kita mau nanya ini mau nanya itu, mereka yang ada malah kebingungan, jadi pakailah bahasa isyarat. Oke, lalu tempat ibadah. Teman-teman semua bawalah, kalau yang cewek bawalah guna sejadah kecil, lalu pergi aja ambil air wudhu, air toilet di toilet gitu ya. Nanti kalian bisa cari tempat kecil yang bersih gitu, kalian bisa sholat. Karena nggak semuanya ada tempat sholat, contoh kayak musola mesti, apalagi di Korea. Jadi sebisa mungkin lah jangan sampai di jamak terus lah, karena kan kita tahu syarat-syarat jamak seperti apa gitu. Yang penting jangan sampai ketinggalan sholat lah, itu kita saran banget. Karena apa? Kita udah membuktikan kita sebagai muslim kalau kita tinggalin sholat itu pasti perjalanan kita tuh gak susah gitu. Tapi kalau kita udah ngerjain kewajiban kita, ada aja jalannya itu. Padahal kita rasa itu udah ini blank lah, udah ampun.
Ya Tapi benar-benar nggak ada lagi titik temunya. Jadi pas waktu itu kita jalan ke Nami. Nami sih tepatnya di Nami itu benar-benar sulit menemukan tempat ibadah. Dia bilang ada tempat ibadah, tapi setelah dicari satu komplek itu nggak ada, dan ujung-ujungnya cari sudut yang benar-benar bersih, ngambil wudhunya jauh, terus habis itu tempat ternyata adalah tempat yang benar-benar spesial. pada di popo, jangan bahas lagi lah. Ya jangan bahas lagi, tapi itu benar-benar ya udah mikirnya mudah-mudahan ibadahnya diterima. Dan sebenarnya ada kitanya aja nggak nemu, tapi karena kita udah capek. Oh ya, nanti untuk pembahasan ini kita juga mau saranin teman-teman bawalah obat-obat yang diperlukan, contohnya kayak vitamin C, obat kuat, bukan obat kuat yang lain ya. Maksudnya apa? untuk stamina lah gitu kan, tapi yang jangan berlebihan. Kita sih cuma vitamin C aja gitu. Yang penting makan cukup, jangan ditunda-tunda. Karena kalau udah kita tunda, yang ada nanti kita nggak punya energi lagi untuk kesana kesini. Kuat sih kuat, nanti waktu malamnya pasti tepar deh percaya. Dan itu kalau yang dihadapi oleh Miss Rakjal, kalau tidak makan itu udah jadi bodoh. Itu bodoh, benar-benar bodoh. Awalnya mau pergi kemana bisa jadi kemana, terus mau cepat ngeblank, nggak tahu apa-apa, benar-benar hilang semuanya. Jadi kalau di Miss Rakjal makan itu penting. Intinya di tips hemat ini kalian harus memang pandai menghemat uang, jangan sampai kalap. Yang kedua, jaga kesehatan tubuh, jangan sampai juga hilaf gitu. Kita kadang mau kesini paksa sini, akhirnya makan kita sendiri, badan kita sendiri nggak terurus. Yang ada nanti kita sakit, kita nggak ternikmati, yang ada kita nggak balik lagi ke negara asal kita. Astagfirullah, jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Karena kita ketika kita udah keluar negeri itu kita udah we are ready ya gitu. Kita udah harus siap mau balik mau gimana gitu kan. Secara kita juga wanita, perempuan yang harus cukup ekstra menjaga diri gitu. Yang intinya kita harus tetap berdoa semoga kita tetap selamat dalam lindungan Allah. Jadi di suatu sisi kita juga harus usaha untuk menjaga diri kita. Juga kalau umpamanya kalian nih mau berpenampilan, jangan berpenampilan yang mencolok. Berpenampilan biasa aja, rapi, sopan, dan jangan terburu-buru. Kelemahan saya waktu itu adalah saya sering buru-buru panik gak jelas karena memikirkan bagasi. Cuman kadang kita di stopnya, tapi nggak masalah sih, cuma diperiksa gitu. Yang kedua mungkin Selalu kena di bandara itu ditanyain, kamu oke? Are you okay? ada maksudnya Something missing, or something problem. ya something awkward dari diri saya tuh, sampai pernah sekali tuh kita tunjukin paspor benar nggak nih tanggal lahir sini. Oke. Itu anggap saja positifnya mungkin saya out. Maksudnya tuh intinya pada gini, muka saya tuh kayak anak kecil kok berani pergi ke luar negeri itu tanpa ada pendamping, kok cuma berdua aja. Itu paling ini kakak saya gitu. Ya udahlah, itu yang penting penampilan jangan mencolok. Kalau kalian cemas tuh jangan nampak kali cemasnya atau bingungnya lihat sana lihat sini atau Jangan aduh kayak gimana nih apalagi gimana di nih. bandara itu tuh salah betul. Kalau kita di bandara tuh ya udah biasa aja. Ya, Kalau balik kita malah makin dipertanyakan. Kita yang ada nanti malah jadi random check-in. Maksudnya tuh kita dipanggil lalu kita ditanyain mau kemana ini gini. Ya ada ribet lah pokoknya. Ujung-ujungnya kalau kita memang jujur kita bakalan lolos. Cuma itu kan makan waktu, makan hal, menguras tenaga, menguras pikiran juga, mau ditanya sini situ, tujuannya mau kemana ini itu. Ribet lah pokoknya. Jadi sebisa mungkin bersikaplah seperti biasa saja, profesional. Walaupun di dalam hati kita tuh ada sedikit gentaran. Banyak. Sedikit banyak ya. Oke, itu dia beberapa tips dari kita. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung nih, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan di komentar. Kita pasti bakalan respon kok. Jadi kalau umpamanya teman-teman, Kak, emangnya waktu di sana gini-gini, udah tanya aja di kolom komentar. Oke? Ini benar-benar perjalanan yang menghabiskan jumlah kita, menghabiskan uang itu sekitar 7 juta, benar-benar 7 juta. Jadi nggak bohong-bohongan, memang benar-benar 7 juta dengan visa. Kurang lebih lah, kita dalam 3 negara itu kita memang menghabiskan kurang lebih 7 juta. Tapi kita memang ada beli oleh-oleh dan pasti itu lebih dari 7 juta. Dan oleh-oleh kita ya oleh-oleh Rakjal lah, paling baju tulisan Korea. itu biasanya udah humanity lah ya, udah umum kali gitu kan. Baju tulisan Korea itu paling kita beli sendok makan ya ada tulisannya Korea gitu, alay gitu lah. Oke. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton part kita perjalanan. Kita mau tanya nih, kira-kira mau kemana lagi ya? Sebenarnya sih kita ada ya, waktu kemarin tuh perjalanan kita tuh ke 4 kota Thailand, 1 Malaysia gitu. Kita hanya menghabiskan uang 2.600.000 selama 8 hari. Cuma kita sayang nggak nge-vlog waktu itu, tapi memang sih harganya greget ya, 2.600.000 untuk 8 hari ke mana aja? Krabi, Phuket, Pattaya, Bangkok, dan Kuala Lumpur. Greget sih emang ya, tapi itulah sayang kali kita nge-vlog.
Gak apa-apa, insya Allah kalau bisa ada rezeki, umur kita panjang, terus habis itu Allah ngasih juga kesempatan, kita akan coba lagi kayak gitu. Tapi nggak tahu ya harganya udah berapa. Kalau bisa sih, ini challenge juga untuk ini kita, itu kita mau ngabisin uang itu cuma 3 juta. Kalau bisa 5 kota yang kaya, awal kita pertama kali buat. Karena kita itu benar-benar meninggalkan kesan yang luar biasa memang. Oke, itu aja dari kita. Kalau umpamanya teman-teman ada koreksi nih tentang vlog kita, Kak, ini kita bebas untuk komentar dan kita terima masukan ya teman-teman. Oke, saya pamit undur diri dulu, saya Vidya. Kayak Fenty. Oke, salam Israel. Dadah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.